Jadi selain kita menolak Prabowo Gibran, kita juga mengajak warga untuk membentuk poros keempat. Bahwa PHI terutama ya sudah menyatakan sikap bahwa ini bagian dari kediktatoran baru. Dan kediktatoran baru ini bukan hanya kediktatoran era barunya, tapi dia mengajak bergabung kekuatan lama yang selama ini kita tolak. Apa itu? Orde Baru. Ya harusnya kita jangan mau dan kita harus menolak. Kita jangan mengalami apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh teman-teman di Filipina atau Filipinanisme. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Joke is not a crime. Joke is not a crime. Jadi disclaimer ya. Yoi. Kalaupun nanti ada apa-apa, ini bukan crime. Betul. Dari ini aspirasi politik masyarakat sipil. Masyarakat sipil Indonesia. Karena apa? Karena hari ini kita kedatangan special guest. Betul, Bapak John Muhammad. John Muhammad, Presidium keren. Partai Hijau Indonesia. Cocok nggak nih? Cocok. Gue malah pakai putih. Tapi terlalu hijau. Tapi memang ini kita sebelum masuk ke percakapan ini kita di studio barunya Hamburger Podcast ya. Kedatangan Bapak John untuk merayakan, meresmikan studio baru. Allah. Keren. Dan yang keren, terpenting adalah ide ngebuka studio ini dari John Moon sendiri. Ya, Oh iya, dulu Ingat nggak? berapa tahun? Pokoknya kita manfaatin. Iya, ada Setiap ruang. space adalah berharga. Sekarang space di Hamburger Podcast kita akan ngomongin soal apa yang kemudian akan dibawa soal John. Iya. Soal sikap politik Partai Hijau Indonesia. Betul, terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Disclaimer, kita lagi nggak main-main. Kita akan ngomong sama John soal kenapa sih tanggal 2 November kemarin PHI punya sikap politik yang jelas-jelas mengatakan bahwa Ya, pertama kita bilang atau menyatakan diri bahwa kita menolak ya Prabowo Gibran. Yang menolak Prabowo Gibran. Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Karena menurut kita dia adalah bagian dari new dictatorship. Oke, apa itu new dictatorship? Kediktatoran barunya Ya, itu apa? kediktatoran baru itu kalau menurut gua adalah era baru diktator yang menggunakan tameng demokrasi. Jadi kalau kita ngelihat Vladimir Putin di Rusia, dia berganti-ganti hampir sekitar 20 tahun, atau kemudian perubahan amandemen yang terjadi di Turki untuk Erdogan. Itu adalah upaya-upaya secara demokratis, secara prosedural dan konstitusional, ya. Mereka melanggengkan kekuasaan. Nah, tapi berbeda dengan Indonesia kita melihat bahwa Jokowi itu berupaya untuk melanjutkan ya kediktatorannya melalui anaknya. Tongkat estafet. Tapi itu kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Ada upaya sebelumnya yang diakui juga oleh kelompok mereka atau kelompok yang pendukung Jokowi bahwa mereka sempat mendukung 3 periode. Oke. Jadi dasarnya adalah upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Jadi mulai dari 3 periode, terus kemudian penundaan pemilu atas dasar COVID yang udah selesai. Betul. Gitu ya, dengan segala macam alasannya. Big data yang dibilang bahwa mendukung mayoritas masyarakat Indonesia lah ya memilih Jokowi. Tapi itu menunjukkan bahwa ada gangguan ya, keinginan dari presiden untuk
tidak setia dengan konstitusi dan mencoba mengakali konstitusi. Dan kita lihat sendiri di MK, di Mahkamah Konstitusi, bagaimana upaya dia sampai memaksakan anaknya sebagai wakil presiden melalui besan ya, besan jatuhnya ya, mertua besan ya, besan ya, enggak bukan besan, jadi ipar. Agak bingung ngomong besan mertua ipar karena gue belum nikah ya. Siap. Tapi pertanyaan selanjutnya ini nih Bang, ini jadi serius. Tadi kan Bang Jonjon nyebut bahwa itu merupakan bentuk bagaimana Jokowi berupaya mengingkari konstitusi. Iya, benar. Di konstitusi sebelah mana yang dia tidak setia atau yang coba dia ingkari tuh? Pertama, dia telah mengakali proses bagaimana anak muda yang harusnya tidak boleh menjadi wakil presiden, kemudian dijadikan wakil presiden. Usia, dia perjuangannya usia. Saya sih termasuk yang mendukung ya. Saya bahkan mendukung atau PHI saat ini sedang membangun platform baru ya, platform hijau 1.1 gitu ya. Nah itu kita pengen merevisi bahwa sebenarnya seperti dengan negara-negara demokrasi maju lainnya, kita seharusnya yang dipilih sama yang memilih umurnya sama. Itu jauh lebih masuk akal. Jadi misalnya gue boleh milih umur 17 tahun, artinya gue juga boleh milih orang yang 17 tahun. Ini kan 17 tahun, tapi gue boleh milih 17 tahun. Jadi kita bahkan se-ekstrim itu. Kita membayangkan bahwa angka untuk jadi presiden harus lebih muda lagi dari sekedar 40 atau 35 atau bahkan 21 yang kita usulkan. Tetapi poinnya adalah bukan soal usianya, Mas. Bukan soal anak mudanya, tapi kita melihat bahwa prosesnya tidak lazim. Bagaimana mungkin sebuah kantor pemerintah bisa buka di hari yang tutup? Ya, Sabtu ya. Sabtu bisa menerima kantor MK toh? MK gitu. Jadi menurut gue, tapi kan ininya aparat ASN juga tuh yang kemudian menerima dengan rambut cepat segala macam. Artinya memang ini desain. Kita nggak bisa menampik, nggak bisa membantah bahwa ini desain upaya untuk menciptakan kediktatoran gaya baru. Dan bahkan gue sepakat gitu, ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa ini totalitarianisme baru. Jadi kalau gue lebih jauh lagi, kalau gue ngerasa bahwa PHI terutama ya sudah menyatakan sikap bahwa ini bagian dari kediktatoran baru. Dan kediktatoran baru ini bukan hanya kediktatoran era barunya, tapi dia mengajak bergabung kekuatan lama yang selama ini kita tolak. Apa itu? Orde Baru. Bro, kita tuh mirip kayak Filipina juga, bro ya. Iya. Kalau gue lihat nih ya, jadi kalau gue lihat nih misalnya, yang beda adalah kalau di Filipina kemarin, ini belum kejadian di sini. Belum kejadian di sini. Jangan sampai. Tapi gini, konstruksinya adalah anaknya presiden jadi wakil. Kemudian anaknya mantan presiden jadi presiden. Si Bongbong itu. Dibalik aja. Sekarang memang yang ini bekas anak mantu. Ini calon ini ya. Diktator juga. Yang kemudian dulu adalah diktator. Orde Baru, penguasa Orde Baru. Kemudian anaknya presiden ada di nomor 2. Itu mau jadi Filipina. Ya harusnya kita jangan mau dan kita harus menolak. Kita jangan mengalami apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh teman-teman di Filipina atau Filipinanisme. Jangan sampai kita kayak Filipina. Kita harus berjuang menolak itu. Kenapa? Karena sudah pasti ini menolak demokrasi. Sudah pasti kalau ada kekuatan yang berbuat curang, pasti niatnya nggak baik. Kalau ada kekuatan politik yang berniat mengakali hukum dengan cara apapun, pasti niatnya nggak baik. Ujungnya juga nggak baik. Itu aja sih kalau gua bilang, kita jangan sampai mengalami apa yang dialami oleh teman-teman di Filipina. Tapi kan katanya itu diserahkan ke mekanisme demokrasi. Pemilih aja yang memilih dong. Kalau nggak suka ya jangan pilih. Kalau sikap-sikap kayak gitu gimana? Saya pengen bilang bahwa kalau nggak suka ya harus menyatakan. Kalau suka jangan pilih, tapi kalau nggak suka juga hak kita sebagai demokrasi, sebagai negara demokrat ngomongin untuk omong. Jadi jangan juga pakai idiom yang sederhana bahwa hanya karena kita boleh memilih, terus kemudian yang berlaku adalah hanya karena kita boleh memilih. Tetapi kita juga harus menilai bahwa hak untuk menolak, hak untuk tidak setuju itu sama nilainya dengan
nilai untuk setuju, berekspresi. Jadi menolak, tidak setuju, abstain itu harus dihitung. Itu hak politik memang. Itu hak politik kita dan harus dilindungi. Yep. Jadi kalau saya bilang bahwa kita jangan sampai atau PHI mengatakan bahwa jangan sampai kita memilih Prabowo Gibran, itu adalah hak politik partai politik PHI gitu. Jadi ini sikap bahwa kami apakah nanti mau mengarahkan ke yang lain itu belum. Buat kami adalah yang terpenting adalah kita tidak atau harus menghadang kekuatan Prabowo Gibran yang jelas-jelas menjadi bagian dari new dictatorship. Satu new dictatorship. Nah ini kan kediktatoran baru tadi termnya. Mungkin publik atau jemaah hamburger juga jemaah nih nggak ngerti diktator tuh apa. Diktator tuh kayak gimana? Yang nama diktator kan mendikte, artinya apapun tuh semua ngikutin apa yang dikatakan. Betul. Emang kayak gitu? Benar. Contohnya? Jadi gini, saya pengen gambarkan karena saya arsitek, saya ngerti tata kota, saya ngerti bagaimana membangun ruang dan bagaimana politik ruang. Jadi arsitek politik ruang itu penting. Nah, saya pengen bilang bahwa politik ruang yang terjadi hari ini adalah bagaimana elit politik berupaya untuk melarikan diri atau tidak terjamah dari kritik warganya melalui apa? Proyek yang namanya ibu kota negara. Jadi Anda kayak Kenapido gitu ya? Iya, jadi Anda bayangkan dipilih di Myanmar, sorry. Iya, jadi Anda bayangkan 2024 itu kita akan sulit mengkritik presiden, sulit untuk mengkritik lembaga negara manapun karena isinya IKN adalah isinya PNS semua. Dan di IKN tidak ada pemilihan gubernur, tidak ada pemilihan wali kota, tidak ada pemilihan bupati. Semua ditunjuk oleh presiden. All president men. Bagaimana sebuah kota yang isinya adalah all president men bisa kemudian menyerap aspirasi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote utara sampai Miangas. Jadi kita harus aware bahwa siapapun yang akan menguasai Indonesia, memerintah Indonesia setelah 2024 itu ibarat mendapat durian runtuh. Karena dia untouchable. Dia akan sulit kita sentuh. Dia akan sulit kita kritik. Jadi kita patut untuk aware, kita patut untuk waspada. Itu sih bayangan gue. Jadi kalau ada yang bertanya seberapa parah, seperti itulah keparahannya. Ini ditambah dengan kenyataan-kenyataan yang sedang bekerja hari ini, bagaimana PNS ya atau perwira aktif ASN ya itu bisa jadi ASN dan kemudian mengambil jabatan-jabatan publik. Iya. Dan kita tahu bahwa pilkada ke depan itu sudah ditunda dan akan berbarengan gitu kan. Dalam konteks itu maka akan ada PLT. Jadi hari ini atau menjelang 2024 itu kita akan menghadapi pemimpin daerah yang all president man. Orangnya presiden. Ini yang menjadi ketakutan atau kecemasan bagi demokrasi. Ini tantangan atau ancaman bagi demokrasi. Oke, gue dulu Jess ya, gue nanya ke ini John juga aktivis 98 yang dulu bareng mahasiswa Trisakti, ada juga korban Mei 98 dan sebagainya. Betul. Gerak untuk kemudian numbangin rezim diktator Soeharto, ya kan? Apa bedanya Soeharto yang lu anggap yang dulu kemudian orang pada ngumpul sama sekarang yang kemudian melalui proses pemilu? Yang dia nyalonin melalui proses demokratis. Kan kalaupun publik oke dengan itu, gimana? Oke, pertama kita harus luruskan standar. Jadi ini sama dengan jebakan standar atau tipuan standar narasi. Jadi gue pengen bilang bahwa di zaman 98 ya, orang selalu membandingkannya dengan Orde Lama. Kalau pakai pendekatan Orde Lama 98 atau Orde Baru tentu lebih baik. Tanda kutip tentunya versi pemerintah. Hari ini juga begitu, banyak narasi yang mengatakan bahwa kita ngomong sekarang ini nggak ada masalah kok, nggak ditangkap kok gitu. Berarti pemerintahan
rezim Jokowi 10 tahun ini sebenarnya bukan atau tidak sama dengan Orde Baru. Kalau ukurannya ke belakang, iya, gue bisa yakinkan bahwa benar adanya. Tapi standar hari ini bukan itu. Standar kita adalah standar negara-negara maju, negara-negara demokrasi yang sejati. Nah, kalau negara-negara demokrasi yang sejati, seluruh haknya itu terpenuhi. Mulai dari hak untuk membentuk partai politik, sampai dengan hak untuk kemudian mengupayakan gagasan warga untuk terwujudkan, yang disebut dengan banyak orang bilang hak petisi. Jadi menurut gua, kalau lu tanya apakah lebih baik atau sama dengan ini, lebih buruk, karena standarnya harusnya digunakan adalah standar internasional atau negara-negara demokrasi. Jangan pakai standar belakang, jangan pakai standar Orde Baru, jangan bandingkan ini dengan SBY, jangan bandingkan ini dengan Gus Dur. Enggak, kita harus standarnya adalah negara-negara demokrasi yang beres. Yang hari ini juga. Yang hari ini oke gitu, yang benar-benar menghargai hak asasi manusia, melindungi ekosistem, ya ekologi di negaranya gitu, dan kemudian ya bebas dari korupsi gitu. Artinya ada penegakan hukum, korupsi sih mungkin akan ada ya, tetapi bebas dari upaya untuk melindungi praktek korupsi gitu. Jadi pasti ada hukumannya. Nah, negara-negara yang semacam ini harus jadi standar kita. Kita nggak bisa pakai standar zaman dulu. Itu kan narasi yang dibangun oleh kelompok yang ingin mengatakan bahwa hari ini Indonesia baik-baik saja. Oke. Gitu. Ya, kalau gua katakanlah mulai narik-narik ya, standarnya kita ubah. Kemudian kita narasinya sekarang narasi melawan perpanjangan kekuasaan, anti diktatorship, untouchable, pengamanan ruang sipil. Nah, yang menurut gua juga penting untuk kemudian gua juga belajar juga dalam konteks ini adalah soal-soal gimana tadi lu bilang lebih mengerikan bandingannya dengan existing praktek yang ada, bahkan jauh lebih buruk dari Orde Baru. Karena apa? Karena kita udah maju, pengetahuan udah beres gitu ya. Orang-orang warga generasi Z mau milenial itu bisa periksa bagaimana membandingkan diri kita, membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju di mana ada sekolah gratis dan lain sebagainya, kesehatan gratis, dan kemerdekaan yang pasti dilindungi. Kita enggak. Bayangkan Haris Azhar dan Fathia. Jadi terus kemudian yang ancaman baru Rocky Gerung. Jadi memang yang kita anggap bahwa demokrasi itu adalah sebuah gift, sebuah kado. Menurut saya enggak. Kita harus berjuang hari ini kembali dari titik nol. Jadi saya membayangkan ini titik nol, dan bahkan teman-teman yang lain mengatakan bahwa ini udah minus demokrasi. Wow. Jadi mau nggak mau kita harus kembalikan, harus kita pulihkan demokrasi Indonesia. Kita harus pulihkan hak asasi Indonesia. Kita harus pulihkan lingkungan hidup Indonesia. Ya, gua ambil contoh aja satu. Ketua KPK ditangkap gara-gara kasus pemerasan. MK kayak gitu kemarin. Dan itu nggak ujung-ujung. Ketua MK-nya diberhentikan juga secara etik, meskipun dia masih teman ketua MK. Kemudian soal-soal kalau perusahaan lingkungan, gua nggak tahu nih dari calon-calon khususnya, gua nggak tahu khususnya yang lu bilang Prabowo tadi, dia gimana kedekatannya sama isu lingkungan tuh? Kalau buat gua mereka masih gimmick. Masih gimmick. Gimana? Dan masih palsu. Gak bisa terbuktikan. Kalau terbuktikan, hari ini kan setiap calon itu adalah bagian dari pemerintah. Ya, saya pengen bilang bahwa Anies misalnya itu bagian dari pemerintah karena ada PKB, karena ada partai-partai yang mendukung pemerintah. Nomor 2, Prabowo Gibran sama juga. Ganjar Mahfud sama juga bagian dari pemerintah. Nah, hari ini saja mereka gagal membuktikan bahwa mereka melindungi Indonesia dari kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya. Mereka bahkan menambah kerusakan baru dengan membentuk ibu kota baru. Jadi kalau ukurannya adalah standar lingkungan hidup atau tantangan kita di 2030 itu kiamat ekologi yang dibilang oleh Pak Emil Salim gitu ya, orang yang kita hormati tentunya karena dia yang menjadi menteri lingkungan hidup pertama ya. Jadi
kita bisa yakin bahwa persiapan menghadapi krisis iklim, kiamat ekologis yang dibilang sama Pak Emil Salim di 2030 sama sekali tidak disiapkan dengan baik. Oke. Kita masih pakai batu bara, bahkan yang terakhir Mas Awi, ada upaya untuk negara membiayai proses transisi dari energi yang kotor ke energi yang bersih. Ini kita tentang dong. Lu udah bikin polusi, sekarang lu mau dibiayain sama negara untuk berubah. Padahal lu tanpa dibiayai negara aja dengan pendekatan market, pasar, dengan pendekatan ekonomi. Lu udah untung biasa. Selama ini. Harusnya lu bisa untung. Bisa divest ya. Bisa divest sendiri. Ya. Karena kan tekanan pasar, tekanan konsumen yang udah nggak mau lagi. Empowerment ya, lebih empower, consumer yang empower ya. Betul. Jadi kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa subsidi, isu lingkungan hidup itu benar-benar dibawa. Nggak boleh percaya. Menurut gue kita nggak boleh percaya bahwa Amin, kubunya Prabowo Gibran, kubunya Ganjar bahwa akan membawa krisis ini. Kita nggak boleh percaya. Kita patut ragu, kita patut waspada, dan kewaspadaan itulah yang membuat kita waras. Oke. Gitu. Bang, gini, kalau kemudian tadi di awal statementnya strongly secara kuat gitu ya, bilang menyatakan bahwa kita tidak boleh memilih nomor 2. Ini kan sebetulnya mengingatkan gue pada 10 tahun lalu, di tahun 2014, di mana orang-orang akhirnya memilih Jokowi. Ada yang memilih Jokowi karena dia memang senang sama Jokowi, ada yang memilih Jokowi karena terpaksa tidak ada pilihan lain, demi Prabowo juga tidak naik. Tapi kan kemudian fakta-fakta yang selanjutnya muncul kan menunjukkan bahwa ternyata ya di bawah kepemimpinan Jokowi ternyata dia ujung-ujungnya berubah menjadi diktator baru juga. Bagaimana kemudian kita bisa membayangkan satu hal yang harus kita lakukan bahwa nanti 2024 kita berusaha menentang agar Prabowo tidak naik, tapi siapapun yang naik juga kemudian tidak mengulangi kesalahan yang hari ini sedang kita alami, Bang. Ya, 2014, 2019 yang kita gagal advokasi atau yang kita gagal perjuangkan adalah hak petisi. Hak petisi. Hak petisi. Hak petisi ini adalah hak yang menjamin janji. Ya, hak yang menjamin warga negara kita untuk kemudian berpartisipasi pada jalannya pemerintahan. Jadi kalau kita 2014 sampai 2019 atau 2019 sampai 2024 itu interaksi terhadap pemerintahnya berhenti selama 4 tahun atau 4,5 tahun. Artinya kita hanya berfungsi, rakyat hanya berfungsi 5 tahunan. 5 tahunan. Betul. Nah, dengan adanya hak petisi, kita bisa menjaga, mengawal pemerintahan sepanjang pemerintahan itu berlangsung. Oke. Nah, sebenarnya ini bukan barang baru, ini bukan bukan impor, bukan demokrasi yang impor. Ini adalah gagasannya teman-teman atau para pendiri bangsa yang peduli. Jadi kalau kita ngeliat di Undang-Undang Dasar sementara, RIS, meskipun tentu kita nggak sepakat dengan RIS-nya, tapi Bung Hatta dan teman-temannya sudah memperjuangkan adanya hak petisi, bahkan hak mogok di Undang-Undang Dasar kita. UUDS itu ya? UUDS itu. Jadi kalau ini dibilang barang baru, nggak sama sekali, karena sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sementara kita. Dan Undang-Undang sementara kita, termasuk dengan Undang-Undang 45, adalah sumber hukum, ya, inspirasi hukum untuk kita. Jadi referensi hukum kita bisa menggunakan Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Dasar sementara. Kita pernah melakukan itu. Kita pernah menjamin buruh mogok. Kita pernah menjamin bahwa kita bisa melakukan petisi terhadap siapapun. Kita bisa memanggil anggota legislatif yang katakanlah korup, anggota legislatif yang tercela gitu, untuk kita minta dikocok ulang atau minta diganti. Nah, kita pernah punya kemewahan hak asasi semacam itu. Nah, hari ini nggak bisa, udah. Kita nggak bisa. Makanya di 2024 pemerintahan siapapun kita wajib memperjuangkan itu dan wajib menegosiasikan ini pada seluruh kandidat. Nggak bisa nggak. Seluruh kandidat itu harus mau menerima dan memperjuangkan hak petisi kita. Karena hak petisi adalah hak untuk berpartisipasi terhadap pemerintahan. Ya. Nah, jadi dikit lagi ya.
Kalau kemudian itu sudah jelas ya agendanya seperti itu, gimana kita bisa atau PHI sendiri bisa ngomong kalau ke publik ini sangat urgent, kemudian gimana kita berpartisipasi untuk mendorong misalkan satu soal-soal 2024 itu urgensinya apa untuk kemudian adanya hak petisi maupun juga apakah kemudian dorongan untuk tidak dengan yang Prabowo, apakah kemudian kita jadi golput atau gimana tuh? Arahannya gimana? Atau membangun satu poros tersendiri? Iya betul. Jadi memang selain sikap politik tanggal 2 November itu yang kita lakukan untuk menyatakan sikap kita atau sebuah ajakan, jadi selain kita menolak Prabowo Gibran, kita juga mengajak warga untuk membentuk poros keempat. Poros keempat. Poros keempat politik, poros politik keempat atau poros politik di luar kontestan yang ada. Kenapa ini diperlukan? Karena untuk meningkatkan nilai tawar masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil tidak melakukan apa-apa atau bahkan golput, maka dengan sendirinya kita memberikan jalan yang sebesar-besarnya pada Prabowo Gibran. Tetapi kalaupun kita cuma sederhana memecah belah, memecah diri, ada yang silakan mau yang ke Prabowo, mau yang ke Ganjar, mau yang ke Anies Baswedan, kita juga belum tentu mampu mempengaruhi Anies Baswedan maupun Ganjar. Maka untuk memperjuangkan hak petisi tadi atau agenda-agenda masyarakat sipil lainnya, demokrasi, perubahan konstitusi dan lain sebagainya, kita harus membentuk poros politik sendiri. Poros politik ini nggak bisa cuma sekedar narasi, tapi poros politik ini wajib dapat dihitung, dikuantifikasi. Oke. Bukan hanya sekedar kualitasnya sebagai orang-orang keren, orang-orang yang punya integritas, tapi harus memiliki dampak elektoral. Makanya kalau di kita poros politik itu harus dapat dihitung, harus dapat dikalkulasi. Kalau jumlah kita sudah jelas, maka kita bisa mengatakan pada siapapun. Misalnya jumlahnya, katakanlah jumlah kalkulasi kami misalnya, di kami membayangkan 5 juta suara dan kita siap menjadi poros baru, maka dengan sendirinya kita bisa mendiktet, minimal menegosiasikan agenda-agenda perubahan kita kepada seluruh calon, bukan hanya 2 calon, Amin maupun Gama. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, maka dengan sendirinya kita akan terpecah belah dan kita akan tidak menjadi kekuatan baru. Makanya saya membayangkan bahwa kekuatan baru itu adalah kekuatan yang benar-benar bahkan memungkinkan kelompok Prabowo Gibran, ambil contoh lah Wanda Hamidah ada di Golkar, dia dengan jelas-jelas mengambil sikap Prabowo Gibran. Saya yakin Wanda mengambil sikap apa? Menentang Prabowo Gibran. Artinya apa? Saya yakin bahwa orang kayak Wanda Hamidah ada banyak di kubu Prabowo Gibran karena mereka muak kalau ada proses politik yang tidak bermoral, proses politik yang curang, yang nggak etis gitu. Jadi nggak bisa kita wajib membentuk poros politik sendiri. Ini impian, tapi bukan nggak mungkin impian ini terwujud. Bukan nggak mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena pertama masih ada 2 bulan yang di depan mata kita, dan 2 bulan itu setiap harinya sangat memungkinkan kita mengumpulkan suara independen bahwa kita pengen hak kita diperjuangkan, kita ingin 2024 pemerintahan barunya benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Berarti sebetulnya poros politik ini adalah nggak peduli lo mau milih nomor 1 kah, nggak peduli lo mau memilih nomor 3 kah, atau bahkan jangan-jangan memang ada orang-orang yang nggak mau memilih sama sekali, tapi dia yang penting harus bersinergi dalam si poros politik yang tadi, baru kayak ini. Agenda tadi itu agenda petisi, petisi itu kemudian ngawal pemerintahan, kemudian barangkali juga di poros keempat itu menolak IKN dong kalau kayak gitu. Iya. Harus ada kesepakatan yang memang dasarnya datang dari masyarakat sipil. Misalnya kita menolak intoleransi, misalnya kita menolak
penggunaan energi kotor. Nah itu harus masuk. Jangan kita mau ditentukan agenda dan masa depan kita oleh elit politik. Dan kita sadar dalam konteks isu tadi, isu ekologi, Mas Awi. Isu ekologi aja kita bisa lihat bahwa yang ketiga-tiganya baru ngomong krisis iklim ketika proses pemilu berjalan. Jadi ini baru janji. Makanya kita harus bangun kekuatan politik yang dapat dihitung, yang dapat dikalkulasi, yang dapat dikuantifikasi, supaya apa? Supaya kelompok nomor 1 maupun kelompok nomor 2 menghitung kita. Kita bisa bernegosiasi, kita bisa ngomong pada mereka berdua gitu, kelompok itu, bos, untuk melawan kediktatoran hari ini, gak bisa cuman sekedar menggunakan citra dari presiden maupun wakil presiden yang menentang Prabowo Gibran, tapi kita harus punya agenda sendiri. Ya, berarti ini adalah juga yang otentik. Ya, Ya, satu ajakan barangkali dari Presidium PHI yang punya gagasan untuk mendorong satu platform ataupun poros politik keempat. Selama ini kan kita dihujani ya dengan sangat deras ini karena hujan. Ya, benar, dengan hujan, ya. 1, 2, dan 3. Betul. Ya. Tapi kemudian yang jelas kalau saya ngerangkum bicaranya jangan 2. Ya. Jangan 2. Kemudian nometer 1 atau 3 harus ketemu sama satu platform bersama yang namanya poros keempat. Betul. Poros keempat. Ya. Oke. Jadi Kita belajar banyak sore hari ini. poros politik baru, mekanisme penagihan janji, Hak atas petisi. Harus kita rebut. Dulu pernah kita punya di harus tahun terus coba ya. Ya, kita harus sempat punya di Undang-Undang Dasar sementara. UUDS. Nah, sekarang kita harus kembalikan lagi. Harus Tapi yang ada paling mainstream hari ini kita ngomong soal jangan pilih Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Oke. Thank you. Thank you.